wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah 'anil jismiyah wal jihah waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Fakir mengawali khutbah yang penuh dengan keberkahan ini dengan wasiat untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan dan kualitas keimanan kita semua dengan berusaha sekuat tenaga untuk selalu menjalankan perintah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 34 yang telah Al-Fakir bacakan tadi artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang ingkar. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, Al-Fakir mengajak kita semua untuk sebentar merefleksikan apa yang dijabarkan dalam Al-Quran dengan kisah iblisnya yang merupakan satu dosa purba yang sadar atau tidak, suka atau tidak, sampai saat ini kita masih melakukannya. Dari ayat tersebut ada dua hal yang perlu kita highlight berkenaan dengan dosa purba yang dijelaskan dalam Al-Quran yang dilakukan oleh iblis.
Yang pertama, iblis merupakan hamba pertama yang melakukan kesombongan dengan menggunakan diksi aku. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran di ayat lain, yaitu surat Al-A'raf ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Alasan iblis menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, penggunaan diksi yang muncul dalam Al-Quran adalah ana khairun, saya lebih baik. Syekh Muhammad ibn Ali Al-Ilm dalam Mausu'ah Syekh Muhammad ibn Abdul Karim mengatakan, ummahatul kibir arba'un, ana, li, indi, dan nahnu. Sumber segala kesombongan ada 4 hal. Pertama, saya. Kedua, saya memiliki. Ketiga, saya mempunyai. Dan yang terakhir, kita, kami. Dan salah satu diksi tersebut jelas digunakan oleh iblis. Dan ini merupakan dosa purba yang bahkan sampai saat ini banyak dari kita menggunakannya. Bahwa saya lebih baik, saya lebih soleh, saya lebih, dan menggunakan kata saya. Bukan tanpa sebab iblis memproklamirkan keakuannya tersebut, karena sebelumnya iblis dikenal sebagai hamba yang taat, hamba yang soleh, dan bahkan hamba yang berpengetahuan. Namun pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada iblis tersebut justru digunakan sebagai alasan untuk membangkang dengan menegaskan bahwa api lebih baik dari tanah. Dosa purba iblis tersebut bukan hanya tentang menyombongkan diri dengan keakuannya, namun juga sekaligus meremehkan Adam. Ketika malaikat mengakui kelemahan dengan berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat berkata, maha suci engkau bahwa kami tidak mengetahui apa-apa terkecuali apa yang telah kau beritahukan kepada kami. Ketika malaikat melakukan pengakuan terhadap kelemahannya, iblis justru menyusun logika perbandingan antara api dan tanah. Dari perbandingan tersebut nampak jelas bagaimana betapa sangat mumpuninya pengetahuan iblis, karena iblis mengetahui susunan api pada saat itu lebih baik dari tanah. Dan perlu diketahui bahwa api pada masa dahulu merupakan sesuatu yang sakral dan sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat teologis, bahkan sering dijadikan sebagai sesuatu yang suci dan disembah, yang menjadi Tuhan. Meski demikian, menanggapi perbandingan yang dijelaskan oleh iblis bahwa api lebih baik dari tanah, Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz berpendapat bahwa perbandingan yang dilakukan oleh iblis terlihat sangat logis dan masuk akal.
Meski demikian, dalam konteks ilmu tafsir, perbandingan tersebut batil karena merupakan perbandingan yang melawan nas Al-Quran itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal kedua yang perlu kita cermati dalam dosa purba yang dilakukan oleh iblis yang dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 12 adalah terdapat kenyataan bahwa iblis juga merupakan hamba pertama yang mengkonstruksi logical fallacy dengan perbandingan yang diajukannya. Logical fallacy berarti kesalahan dalam berlogika ataupun kesalahan dalam melakukan penalaran. Biasa diartikan sebagai tricks or illusions of thought. Ini berarti bahwa kesalahan logika mirip seperti trik dan ilusi pemikiran yang seakan-akan benar, meskipun setelah dinalar dia tidak masuk akal, atau dalam bahasa bebas, logika ngawur. Tidak sedikit orang yang melakukan penalaran terbatas dan tidak sengaja melakukan logical fallacy. Namun yang paling berbahaya adalah ketika logical fallacy ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni. Alasannya sederhana, untuk memperkuat argumen, untuk mempengaruhi orang lain, ataupun untuk melakukan pembenaran, bahkan melakukan penggiringan opini. Dan inilah yang paling membahayakan. Setidaknya ada 3 logical fallacy yang sering kita temui dan bahkan masih marak sampai saat ini. Yang pertama adalah appeal to authority, yaitu percaya jika suatu otoritas membuat klaim, maka hal itu dinyatakan valid tanpa harus mencari tahu lebih dalam tentang kebenaran isinya. Secara sederhana dapat dikatakan lebih mempercayai siapa yang berbicara tanpa melakukan refleksi terhadap apa yang dibicarakannya. Maka alangkah bijaknya apabila kita adalah orang yang memiliki otoritas, baik dalam bentuk formal maupun informal, baik dalam otoritas jabatan, pekerjaan, atau bahkan pengetahuan seperti yang iblis miliki, untuk selalu berhati-hati. Karena bisa jadi otoritas tersebut menjadikan kita melakukan dosa purba seperti iblis yang memiliki otoritas pengetahuan kemudian membandingkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah false equivalence, yaitu kesalahan dalam membandingkan. Seperti contoh, membandingkan mana yang lebih penting antara makan dan minum, mana yang dibutuhkan kita antara makan dan minum, padahal kita sejatinya membutuhkan keduanya. Hal ini sering dilakukan dengan penalaran yang ngawur untuk membandingkan dua hal, seperti contoh, pilih mana Al-Quran atau Pancasila, padahal keduanya jelas memiliki nilai dan substansi yang sama-sama religius, substansi yang sama-sama memiliki nilai-nilai ketuhanan di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah anecdotal fallacy, yaitu menggunakan pengalaman sebagai argumen yang dianggap valid tanpa perlu dasar-dasar argumen yang masuk akal lain.
Seperti contoh ketika kita melihat banyak orang tidak menggunakan masker di luaran sana, banyak orang yang tidak menjaga jarak di luaran sana, ternyata baik-baik saja, ternyata tidak terpapar virus COVID-19, kemudian kita tanpa melakukan penalaran yang logis dan ilmiah mengatakan bahwa menjaga jarak, menggunakan masker, dan seterusnya itu merupakan hal yang tidak penting. Ini merupakan salah satu bentuk dari logical fallacy yang hanya mendasarkan pada argumentasi pengalaman indera tanpa dapat dipertanggungjawabkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 bentuk logical fallacy tersebut banyak digunakan dalam upaya memecah belah persatuan umat dengan pandangan-pandangan yang sepertinya nampaknya benar, logis dan masuk akal, namun isinya justru menyesatkan dan bahkan membahayakan, bukan hanya bagi persatuan umat, namun juga dalam konteks persatuan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, melalui pemaparan khutbah singkat ini, Al-Fakir mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada semuanya tentang bahaya dari dosa purba berupa kesombongan dan logical fallacy yang diwariskan oleh iblis. Semoga kita semua senantiasa dapat bijak semenjak dalam pikiran, sehingga logika dapat ambil bagian untuk menopang keimanan kita dalam beragama. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyyihil karim, faqal inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkari wal baghi ma dhahara minha wa ma batan min balidina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.